Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami di sini dari kelompok 6, dari kelompok 6 BKTI. Di sini kami akan memaparkan materi yang kami kaji. Di sini ada beberapa anggota teman saya, ada Silmi, ada Sipa Rahmawati, ada Hairul Maulana, ada Teh Hilmi, ada Tisa, ada Teh Naswa, ada Teh Nida, dan Hari Rudiana. Langsung saja untuk pemaparan materi, Teh Nida untuk meng-screenkan. Cara mengganti nama file. Pertama, buka File Explorer dan cari file yang akan diganti namanya. Pilih file yang akan diganti namanya, kemudian klik kanan. Klik Rename, kemudian ketik nama baru yang akan digunakan. Setelah selesai, klik Enter, dan nama file pun akan berubah. Cara menyalin atau memindahkan file. Pertama, buka File Explorer, kemudian cari file yang akan dipindahkan atau disalin. Pilih file tersebut, kemudian klik kanan. Klik Cut untuk memindahkan file, sedangkan klik Copy untuk menyalin file. Kemudian pilih tempat atau folder baru untuk menyimpan file tersebut. Klik kanan, kemudian klik Paste. File pun akan otomatis tertambahkan di folder tersebut. Nah, di sini ada satu contoh file yang akan diubah tanggal dan waktunya. Kemudian klik kanan, pilih Properties. Nah, di sini terlihat file tanggal 8 Oktober 2021 pukul 21.44. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengubah tanggal itu menggunakan aplikasi FileDate. Kita klik, kita buka. Nah, kemudian setelah dibuka, kita klik, kemudian kita klik Add File, pilih file yang ingin dirubah. Nah, di sini ada satu contoh file bab 2, klik, kemudian klik Open. Nah, setelah itu pilih tanggal sesuai yang diinginkan. Di sini memakai tanggal 21 bulan 12. Kemudian klik Change File, kemudian klik OK. Setelah itu otomatis tanggal berubah menjadi tanggal yang diinginkan. Terima kasih. Cara mengurutkan file. Dalam tutorial cara mengurutkan file ini dilakukan melalui OneDrive di web. Baik, langkah pertama masuk ke web. Lalu searching OneDrive. Kemudian klik masuk Microsoft OneDrive. Dan di sini saya masuk melalui email adik saya. Lalu klik berikutnya. Dan di sini ada beberapa folder yang berisi file, dan di sini saya memilih folder dokumen. Kemudian di yang paling teratas ada tulisan urutkan, dan saya urutkan berdasarkan nama. Kemudian saya cek dari file yang teratas sampai di bawah, dan semuanya sudah diurutkan berdasarkan nama.
dan selesai. Sekian penjelasan dari saya terkait tutorial cara mengurutkan file. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau susah dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya ada menghapus instalan dari memulai. Kemudian kita mencari nama aplikasi yang ingin kita hapus. Nah, setelah muncul aplikasi yang ingin kita hapus, di samping ada beberapa pilihan. Karena kita tujuannya ingin menghapus aplikasi tersebut, kita bisa memilih uninstall. Selanjutnya ada menghapus instalan dari panel kontrol. Dalam kotak pencarian kita ketik panel kontrol, kemudian muncul di situ ada beberapa pilihan. Kita pilih program. Nah, setelah muncul kita pilih program and fitur. Nah, di situ muncul beberapa aplikasi. Nah, kemudian kita pilih aplikasi yang ingin kita hapus. Nah, bisa klik kanan, kemudian ada tulisan uninstall, kita uninstall. Pertama-tama kita membuka menu halaman, lalu di sini kita mencari menu pengaturan. Sudah dapat, kita klik. Lalu di sini kita mencari manajemen aplikasi. Sudah dapat, lalu kita klik manajemen aplikasi. Terdapat beberapa, tapi kita klik daftar aplikasi. Di sini kita mencari aplikasi apa yang akan kita install, lalu kita ketik. Nah, sudah dapat, kita klik. Di sini ada 3, buka, paksa berhenti, dan bongkar. Kita pakai yang bongkar. Di sini ada keterangan untuk menginstal aplikasi ini. Kita tekan OK. Kita tunggu dan aplikasi pun terinstall. Ini cara untuk menghapus instalan dari menu pengaturan. Cara menghapus file atau folder dengan menggunakan File Explorer. Nah, kita sudah buka File Explorer, lalu temukan file atau folder yang ingin kita hapus. Lalu pilih file atau folder dan tekan tombol delete. Nah, lalu klik hapus pada tab berandanya. Untuk langkah yang pertama, kita bisa search di Google dengan menuliskan SMADAV. Nah, lalu nanti akan muncul yang paling atas itu SMADAV Antivirus 2022. Lalu kita bisa klik download dan akan langsung terunduh di bagian kiri bawah. Jika sudah selesai di-download, maka akan tampil tampilan seperti yang ada di layar. Kita bisa melakukan instruksi yang ada di bawahnya. Nah, yang di sini itu ada pilihan untuk ditampilkan ikonnya di desktop atau tidak. Jadi, sesuai selera kalian aja. Lalu, kita bisa langsung install dan SMADAV akan terpasang di laptop kalian. Nah, ini lagi proses untuk penginstalan SMADAV-nya. Nah, ini udah SMADAV versi 2022. Nah, di sini kita bisa finish, lalu SMADAV sudah terpasang di laptop kalian. Sekian, terima kasih. Tes standar untuk siswa menggunakan aplikasi. Pertama kita masuk ke Google untuk mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Setelah di-download, lalu klik untuk membuka aplikasinya. Nah, setelah masuk aplikasi DCM ini atau daftar cek masalah merupakan aplikasi yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah-masalah ataupun problem yang pernah dilakukan individu. Dan di dalam aplikasi ini memiliki 330 butir pertanyaan yang dapat membantu konselor.
Baiklah, saya di sini akan membahas terkait dengan tutorial menjaga akun keamanan dari akun belajar ID Kemdikbudristek. Nah, sebelum kepada tutorial tersebut, mari kita sama-sama mencari tahu apa itu akun belajar ID. Dan akun belajar ID ini adalah akun resmi dari beragam teknologi pendidikan dari Kemdikbudristek, yang mana akun belajar ID ini adalah salah satu aplikasi belajar di mana para peserta didik diberikan kemudahan untuk mengakses pelajaran dan lain sebagainya. Baik, di sini kita bisa mencari informasi pribadi kita terkait dengan bagaimana status akun belajar ID kita di bawah dengan cara memasukkan NPSN sekolah. Lalu ketika kita tidak tahu NPSN sekolah, kita bisa memasukkan nama sekolah kita lalu mencari NPS tersebut. Nah, lalu untuk akun belajar ID ini, kita semua bisa mengakses beragam aplikasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar dengan akun belajar ID. Yang pertama ada panggilan video, yang mana dilakukan untuk kelas interaktif secara daring dalam bentuk video dan audio yang dapat direkam oleh guru, yang mana ini nantinya akan tersambung kepada Google Meeting. Lalu yang kedua ada raport pendidikan, kita sama-sama dapat melihat dan merefleksi juga merencanakan peningkatan kualitas berbasis data, yang mana pada raport pendidikan ini banyak sekali data-data dari seluruh pendidikan atau sekolah yang ada di Indonesia. Lalu ada Merdeka Mengajar, yang mana aplikasi ini dapat mempermudah guru untuk mengajar sesuai dengan kemampuan murid, menyediakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi, serta berkarya untuk menginspirasi rekan sejawat. Juga ada penyimpanan daring, yang mana di akun belajar ID ini langsung secara otomatis menyimpan secara daring kepada akun Google Drive, di mana kita tidak akan kehilangan file-file kita karena sudah kita cadangkan. Lalu ada kelas daring, yang mana kelas daring ini nantinya akan secara langsung terhubung kepada Google Classroom. Baik, inilah langkah-langkah untuk menjaga keamanan data akun pembelajaran belajar ID. Yang pertama, membuat kata sandi yang kuat, di mana buatlah sandi yang lebih panjang, unik namun mudah diingat, sehingga kita tidak mudah kata sandinya untuk ditebak oleh orang lain. Lalu, aktifkan autentikasi 2 langkah dengan menambahkan informasi pemulihan akun dan mengaktifkan verifikasi 2 langkah untuk meningkatkan keamanan kata sandi kita yang tersimpan pada akun tersebut. Lalu, menggunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Dengan menggunakan kata sandi yang sama pada setiap akun sangat beresiko apabila seseorang berhasil untuk mendapatkan sandi Anda atau mendapatkan kesempatan untuk memblokir atau menghack sandi kita. Maka dari itu, sandi yang berbeda adalah langkah yang tepat dalam setiap akun untuk menjaga privasi dan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, menggunakan akun tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, dapat dipastikan kita harus mengikuti seluruh anjuran atau petunjuk penggunaan yang berlaku agar terhindar dari risiko akun untuk dinonaktifkan. Maka dari itu, kita harus sama-sama menjaga dari mulai privasi dan keamanan, baik itu akun untuk pribadi maupun akun untuk belajar. Sekian.
Baik, cukup sekian pemaparan video dari kami. Mohon maaf jika ada penyampaian atau ada yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum. Maaf teman-teman, salat untuk tanya jawab boleh di-GC karena waktu Zoom-nya sangat kurang memungkinkan. Untuk yang ingin bertanya, boleh di-GC. Saya tutup presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, di